Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMK Bukit Asam bisa dahsyat luar biasa. Yes. Oke, pertama-tama kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Kakak harap kalian menonton video ini sampai habis ya. Dan juga terima kasih banyak yang sudah meluangkan kuotanya untuk menonton video ini agar bisa dilihat. Langsung saja ya, mungkin dari kalian juga banyak yang belum kenal sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Divodu Putra Koster. Kakak lahir di Tanjung Enim 17 Desember 2001. Kakak alumni SMK Bukit Asam tahun 2019, tamat tahun 2019. Kakak jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik waktu SMK dulu. Alamat kakak di Jalan Talanggabus nomor 131 di Pasar dekat Jalan Kemplang di Talanggabus. Oke, nomor HP kakak mungkin dari kalian juga nanti banyak yang memiliki pertanyaan setelah video ini, bisa langsung chat kakak di bawah ini ya. Hobi kakak itu karate, sepak bola, futsal, mungkin juga fotografi. Kakak suka fotografi. Sekarang kakak sedang mengenyam pendidikan Diploma 3 di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung di jurusan Teknologi Pertambangan. Kakak alhamdulillah mendapatkan beasiswa full selama 3 tahun kuliah itu dari PT Pama Persada Nusantara. Jadi setelah lulus dari SMK Bukit Asam, kakak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi program beasiswa dari PT Pama Persada Nusantara, yang kemudian kakak ikuti seleksinya. Alhamdulillah kakak berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dari beasiswa tersebut kita diarahkan untuk berkuliah atau mengenyam pendidikannya itu di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, ya kita singkat dengan PEP Bandung ya. Jadi saat ini selama 3 tahun ke depan kakak akan menjalani pendidikan di PEP Bandung. Kakak sekarang itu di jurusan Teknologi Pertambangan. Ya, jadi benar, kakak pindah jurusan dari Teknik Pembangkit Tenaga Listrik sekarang ke Teknik Pertambangan. Pada program beasiswa Pama Saya Bisa ini, itu dimulai dari biaya uang kuliah tunggal, biaya kita hidup selama kita berkuliah, biaya perlengkapan kuliah kita, biaya transportasi, biaya kita tempat tinggal kita selama kita berkuliah, itu semua full dibiayai atau ditanggung oleh PT Pama Persada Nusantara. Dan juga kakak mohon doanya kepada adik-adik sekalian, karena setelah lulus dari Politeknik Pertambangan Bandung, setelah kakak wisuda dari beasiswa Pama ini juga, insya Allah kakak akan bergabung atau menjadi bagian dari PT Pama Persada Nusantara, insya Allah ya, mohon doanya ya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Oke, PEP Bandung ini sendiri terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. PEP Bandung ini langsung di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode pembelajaran di Politeknik Energi Pertambangan Bandung ini 20% itu teori dan 80% itu praktikum. Di PEP Bandung ini memiliki 3 prodi, yaitu Teknologi Geologi, Teknologi Pertambangan, dan Teknologi Metalurgi. Jadi semuanya di sini tentang dunia pertambangan ya. Juga selama kita 3 tahun berkuliah, itu pada semester 1 dan semester 4 kita berkuliah seperti biasa, belajar seperti biasa. Nah, yang ini adalah program menarik dari PEP Bandung, yaitu pada semester 5 dan semester 6 atau di 1 tahun terakhir, itu 1 tahunnya itu full kita magang atau kita praktek di perusahaan pertambangan di Indonesia. Pengalaman yang tidak terlupakan selama di SMK Bukit Asam. Sangat banyak pengalaman yang tidak terlupakan selama kakak bersekolah di SMK Bukit Asam. Pengalaman-pengalaman berharga kakak selama di SMK Bukit Asam. Mungkin ini beberapa yang akan kakak share ke adik-adik sekalian ya. Yaitu selama di SMK Bukit Asam, kakak aktif di organisasi OSIS MPS. Jadi pada periode masa jabatan 2016-2017 atau kakak kelas 10, kakak menjadi wakil ketua MPS. Kemudian pada tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya, kakak diberikan amanat menjadi ketua MPS SMK Bukit Asam periode masa jabatan 2017-2018. Kemudian kakak pernah mengikuti pameran di Lomba Kompetensi Siswa Nasional tahun 2017 di Kota Solo. Kemudian kakak pernah mengikuti
lomba inovasi siswa Youth Renewable Energy yang diselenggarakan oleh Bukit Asam Foundation. Alhamdulillah kakak dan tim kakak berhasil menjadi juara pada ajang lomba tersebut. Kakak pernah menjadi MC pada acara-acara di SMK Bukit Asam, di event-event SMK Bukit Asam. Dan yang terakhir ini, sebelum kakak sudah lulus, setelah kakak melaksanakan ujian nasional, alhamdulillah syukur kakak mendapatkan ranking 2 nilai UN tertinggi di SMK Bukit Asam. Oke, mungkin itulah beberapa pengalaman kakak selama SMK Bukit Asam yang dapat kakak ceritakan saat ini ke kalian dalam video ini. Karena sebenarnya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman kakak selama kakak bersekolah di SMK Bukit Asam. Baik itu pengalaman suka maupun pengalaman duka. Tidak bisa kakak sebutkan satu persatu dalam video ini, karena kalau jika kakak sebutkan semuanya, maka video ini akan sangat panjang sekali durasinya. Bagi kakak, setiap detik kakak berada di SMK Bukit Asam, setiap detik kakak di SMK Bukit Asam adalah pengalaman yang berharga dan tak terlupakan bagi kakak. Oke, itulah perkenalan singkat dari kakak. Selebihnya akan kakak ceritakan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebelumnya kakak mohon maaf ya, karena di dalam video ini kakak tidak bisa menggunakan seragam kakak untuk membuat video. Karena seragam kakak tinggal di kosan kakak di Bandung. Mungkin akan kakak tampilkan ini beberapa foto kakak ketika menggunakan seragam seperti ini ya. Oke, pertanyaan pertama, berapa nilai yang diperlukan untuk masuk di kampus kakak dan beasiswa? Oke, apa saja tesnya? Jadi nilai yang diperlukan untuk lulus seleksi berkas. Nah, ini kakak ceritakan tentang seleksi berkas pada beasiswa PAMA Saya Bisa ya. Jadi PAMA Saya Bisa ini mensyaratkan peserta seleksi itu harus memiliki kualifikasi nilai rata-rata UN itu minimal 70. Jadi alhamdulillah kakak direkomendasikan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi ini, dikarenakan kakak mungkin mencukupi untuk syarat dari PAMA ini. Nilai UN kakak alhamdulillah di atas 70-an. Kemudian seleksinya itu yang pertama yaitu seleksi berkas. Nah, di sini kalian harus memiliki kualifikasi nilai seperti yang dipinta atau yang disyaratkan oleh pemberi beasiswa, itu minimal 70 untuk rata-rata nilai ujian nasional. Nah, dari seleksi berkas inilah, ini adalah gerbang awal kalian untuk mengikuti tes atau seleksi-seleksi berikutnya. Jika kalian sudah gagal dari sini, maka kalian tidak akan bisa mengikuti tes selanjutnya. Otomatis di sini kalian akan gagal jika tidak memenuhi syarat. Tapi jika kalian memenuhi syarat, insya Allah kalian akan lanjut ke tahapan yang berikutnya. Nah, di sini di tes ini, di seleksi berkas yang pertama ini, yang sangat dibutuhkan adalah nilai kalian, nilai semasa kalian sekolah di SMK. Oke, next yaitu tes yang kedua, tes psikotes. Nah, tes psikotes sampai tes yang selanjutnya itu dilakukan di Kalimantan. Kakak waktu itu setelah dinyatakan lulus seleksi berkas dengan teman-teman kakak bertiga dari PAMA MTBU, kita diberangkatkan ke Kalimantan untuk mengikuti tahapan-tahapan tes selanjutnya. Yang kemudian tes focus group discussion atau diskusi kelompok. Yang keempat itu tes wawancara. Dan kelima adalah tes medical check up. Nah, ini adalah tes, ini baru kelima tes tadi adalah tes beasiswa saja ya. Jadi sudah mengikuti 5 tes tadi. Alhamdulillah kakak pulang dulu ke Tanjung Enim, kemudian diberikan pengumuman, alhamdulillah kakak dinyatakan lulus dan berhak menerima beasiswa ini. Tetapi tidak sampai di situ, masih berlanjut ya deg-degannya itu, karena belum dinyatakan lulus di politekniknya. Jadi jika kita tidak lulus di politekniknya, kita tidak bisa menerima beasiswa tadi atau hangus beasiswanya. Ketika di Kalimantan, kita dikumpulkan seluruh peserta itu dari seluruh site atau job site PT PAMA Pesantren Nusantara, baik yang di Kalimantan maupun di Sumatera. Itu sekitar 17 site. Dari satu site itu mungkin ada perwakilan 3 sampai 2 orang. Kakak jelaskan dulu ya, jadi yang mendapatkan beasiswa PAMA ini ada 2 orang, 2 calon mahasiswa.
Itu teman kakak satu lagi dari Kalimantan Timur. Nah, jadi setelah kita dinyatakan lulus, kita diberangkatkan bersama ke Bandung untuk mengikuti lagi tes di Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Jadi tidak selesai deg-degannya, masih belum selesai sampai di sini. Masih deg-degan kita. Karena kita belum tentu menerima beasiswa itu 100%, karena jika kita tidak lulus di PEP-nya, kita akan hangus beasiswa yang akan kita dapat. Kalau di PEP-nya sendiri, itu ada beberapa tes. Yang pertama itu seleksi berkas dulu. Seleksi berkas, kemudian seleksi tes tertulis, atau yang mereka sebut itu dengan tes potensial intelijensia umum. Nah, mirip-mirip seperti psikotes, tes mereka jadi. Sudah itu kita melakukan tes kesehatan, tes narkoba, medical check up, seperti itu. Jadi jika dilihat dari cerita pengalaman yang telah kakak ceritakan tadi, di sini menurut kakak ada beberapa poin penting yang harus kalian persiapkan mulai dari saat ini, mulai dari sekarang juga. Yang pertama itu, yang tentunya adalah tugas kalian sendiri adalah belajar atau nilai akademik. Kejar nilai akademik sebesar-besar mungkin. Mungkin kalian bisa terus belajar, terus berlatih dengan soal-soal yang ada sekarang. Kemudian itu kemampuan berbicara kalian. Kemampuan berbicara atau soft skill itu kalian sangat penting nanti pada saat tes, baik itu tes wawancara, seperti kakak ada tes focus group discussion yang memerlukan kemampuan kita untuk berbicara, berdiskusi dengan orang lain, bekerja sama di dalam tim, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Di situ akan terlihat kita biasa atau jarang melakukan hal tersebut pada saat tes. Yang kemudian ada yang ketiga, rasa percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri kalian dari saat ini. Maksud kakak itu, tanamkan pada diri kalian bahwa kalian itu yakin, kalian itu bisa melakukan hal tersebut. Yang keempat, itu pemikiran yang bergerak maju. Atau dalam hal artian ini, maksud kakak adalah kalian harus berpikir visioner. Berpikir panjang ke depan, apa impian kalian, apa tujuan kalian untuk berjuang, kemudian apa langkah-langkah dan apa yang akan kalian lakukan untuk meraih cita-cita kalian tersebut. Tanamkan dari sekarang, tekadkan dalam hati. Yang kelima, yaitu kesehatan. Mulai dari sekarang, mulai dari saat ini juga, jaga kesehatan kalian, jaga tubuh kalian, rawat tubuh kalian, karena ini akan sangat berpengaruh untuk kalian mengikuti tes di perusahaan, di beasiswa seperti kakak, ataupun di kuliah. Jadi kalian dari sekarang itu rutinlah berolahraga, jaga pola makan, makan makanan yang sehat, jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif, itu jauhi narkoba. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi kakak satukan ya jawabannya. Oke, selanjutnya, bagaimana proses dari awal sampai sukses hingga sekarang? Apa prinsip atau motivasi yang dipegang sehingga tercapai tujuan saat ini? Sebenarnya jika kalian bertanya bagaimana proses kakak hingga dari awal hingga sukses, sebenarnya salah, karena kakak saat ini belum sukses. Kakak masih berjuang untuk mencapai kata sukses tersebut ya, karena sukses pada tiap-tiap orang itu berbeda-beda targetnya. Oke, jadi kakak akan cerita bagaimana proses dari awal kakak sekolah sampai di titik ini atau sampai sekarang. Jadi waktu kakak baru masuk SMK itu, kakak masih seorang yang lugu, pemalu, tidak bisa atau tidak berani untuk tampil ke depan, tidak berani berbicara depan orang banyak, atau masih minder lah seperti itu. Tapi kakak menyadari kalau kakak seperti itu terus, kakak tidak akan bisa berkembang dan kakak tidak akan bisa bergerak maju. Keluar dari zona nyaman, itu kuncinya. Ketika kalian saat ini merasa bahwa kalian adalah atau berada di zona yang enak menurut kalian, padahal sebenarnya itulah yang mengurung diri kalian, itu yang membatasi diri kalian. Keluar dari zona nyaman kalian dan cobalah untuk memulai sesuatu yang baru. Setelah kakak menyadari kakak harus keluar dari zona nyaman kakak ikut organisasi OSIS MPS yang ada di SMKBA. Nah, dari sinilah kakak banyak sekali pelajaran yang
dapat kakak pelajari atau dapat kakak pahami, dapat kakak latih di sini di OSIS MPS ini, seperti soft skill atau kemampuan berbicara yang di depan banyak orang, caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bekerja sama dengan orang lain atau bekerja di dalam tim, belajar beradaptasi dengan orang-orang baru, bagaimana cara kita menghadapi tipe-tipe orang yang akan kita hadapi atau kita jumpai. Nah, di sini karena di OSIS MPS ini adalah kumpulan orang-orang yang unik, kumpulan orang-orang yang memiliki sifat yang tidak sama satu sama lainnya. Nah, dari sinilah kita belajar bagaimana memahami orang lain, bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut dengan beda-beda tipenya. Jadi kakak harus membagi waktu antara organisasi dan sekolah kakak. Walaupun kakak aktif di organisasi OSIS dan MPS, tapi kakak tidak melupakan tugas utama kakak sebagai pelajar, yaitu belajar. Nah, jadi kita harus mengimbangi organisasi dengan akademik. Karena menurut kakak, jika kita hanya memiliki kemampuan akademik saja, kita menonjol di bidang akademik, tapi tidak diiringi dengan kemampuan atau pengalaman berorganisasi, itu rasanya kurang untuk mendevelop atau mengimprove kemampuan soft skill kita. Nah, yang lebih bagus lagi itu adalah jika organisasi jalan dan akademik juga jalan. Prestasi kita di organisasi dapat, prestasi di akademik kita juga dapat, itu yang lebih bagus lagi. Karena apa? Karena menurut kakak, kedua itu adalah sangat penting dan sangat menunjang bagi kita untuk masa depan kita. Seperti kita saat mengikuti tes, mengikuti psikotes, mengikuti tes wawancara. Nah, itu kemampuan itu yang akan kita keluarkan saat itu juga. Jadi waktu SMK dulu, kakak itu sangat ingin melanjutkan pendidikan kakak. Kakak sangat ingin berkuliah ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan kakak. Tetapi oleh karena faktor biaya dan ekonomi keluarga kakak yang belum bisa untuk membiayai biaya kuliah kakak, jadi kakak sempat ingin bekerja terlebih dahulu agar kakak bisa mengumpulkan uang untuk membiayai kuliah kakak sendiri nantinya setelah bekerja. Dari situ kakak tidak putus asa, walaupun keluarga kakak tidak bisa membiayai kakak untuk kuliah, kakak terus memutar otak untuk bisa. Kakak yakin pasti bisa untuk berkuliah. Cara lainnya yaitu dengan mendapatkan suatu beasiswa. Kakak cari-cari info-info tentang beasiswa, kakak mengikuti berbagai macam tes beasiswa, dimulai dari tes beasiswa Polman Astra waktu itu kakak pernah ikuti, kakak belum lulus, gagal. Kemudian tes bidik siba, kakak gagal juga. Kemudian tes beasiswa Aperti BUMN, kakak belum lulus juga. Nah, walaupun dari ketiga tes ini kakak belum berhasil, kakak gagal, kakak terus mencoba. Kakak yakin pasti akan ada suatu saat akan ada jalannya bagi kakak untuk bisa berkuliah. Kakak yakin itu. Kemudian kakak mengikuti tes PT Bukit Asam. Kakak ingin bekerja terlebih dahulu supaya kakak bisa mengumpulkan uang untuk biaya kakak kuliah setelahnya. Tetapi setelah kakak mengikuti tes tersebut, kakak tidak lulus juga karena kurangnya umur kakak pada saat itu. Jadi dari seleksi berkasnya saja kakak sudah tidak lulus untuk tes PT. Nah, dari penolakan tersebut, dari kegagalan kakak tersebut, kakak tidak putus asa. Kakak tidak patah semangat dengan hasil yang kakak terima bahwa kakak gagal dalam tes-tes tersebut. Nah, pada saat hari H untuk tes ke Kalimantan, itu sebenarnya tanggalnya itu bertepatan dengan tanggal kakak untuk ikut tes di suatu sekolah kedinasan. Jadi kakak sudah belajar, kakak mempersiapkan tentang sekolah kedinasan itu. Tetapi pada saat hari hanya untuk tes sekolah kedinasan, kakak memiliki tes lagi. Kakak juga memiliki tes di Kalimantan untuk beasiswa Pama Saya Bisa ini. Akhirnya dari situ kakak berpikir bahwa tes beasiswa Pama ini mungkin tidak akan terjadi lagi tahun depan, mungkin tidak akan terulang lagi tahun depan.
kesempatan ini mungkin hanya 1 kali untuk saya. Sedangkan tes sekolah kedinasan ini sudah beberapa tahun sebelumnya itu setiap tahun selalu diadakan tes sekolah kedinasan ini. Mungkin jika kakak gagal di beasiswa ini, kakak bisa mengikuti tes sekolah kedinasan ini tahun depan. Jadi kakak memilih untuk mengikuti tes beasiswa, kakak berangkat ke Kalimantan, kakak mengikhlaskan persiapan kali kakak tentang sekolah kedinasan tadi. Dan alhamdulillah syukur kakak berhasil mendapatkan beasiswa Pamasai Bisa ini. Setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk lulus. Nah, yang sudah pasti tidak lulus itu adalah orang yang tidak mengikuti tes tersebut. Artinya apa? Artinya adalah jika kalian memiliki kesempatan untuk ikut dalam suatu tes atau ikut dalam suatu seleksi, ikuti seleksi tersebut. Ketika kalian sudah mengikuti seleksi tersebut, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kalian punya, versi dari diri kalian untuk menghadapi atau menjalani tes tersebut agar hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Motivasi kakak untuk bisa mencapai tujuan kakak adalah keluarga kakak. Motivasi terbesar kakak adalah kedua orang tua kakak. Niatkan dalam hati kakak untuk membantu orang tua kakak, membantu perekonomian keluarga kakak. Kakak bisa bermanfaat bagi orang lain. Kakak bisa membantu untuk menyekolahkan adik-adik kakak supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kakak ke depannya, bagi kakak sendiri maupun keluarga kakak ke depannya. Jadi tekadkan, cari apa tujuan kalian untuk berjuang, cari alasan kalian untuk berjuang, dan kenapa kalian harus mendapatkan atau meraih cita-cita kalian tersebut. Tekadkan dalam hati, tekadkan dalam diri kalian, kalian harus bisa mencapainya dan kalian pasti bisa. Sugesti diri kalian untuk bisa mencapai impian kalian tersebut. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana prinsip hidup kakak dan mengatur waktu agar semuanya bisa memenuhi target yang ingin dicapai, baik itu masuk ke pekerjaan atau universitas, dan hal-hal apa saja yang dilakukan ketika sedang down agar tetap semangat. Oke, jadi kakak, cara mengatur waktu kita itu kalian harus membuat pekerjaan kalian atau kegiatan-kegiatan itu menggunakan skala prioritas. Jadi kelompokkan hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan atau tugas-tugas kalian itu ke dalam skala prioritas. Kakak akan tampilkan inilah skala prioritasnya seperti ini. Nah, jadi itulah bagian skala prioritas. Nah, jadi menurut kakak, kita tuh harus membagi tugas, membagi hal-hal apa saja yang akan kita lakukan itu sesuai dengan skala prioritasnya masing-masing. Jadi kakak membaginya itu sesuai dengan skala prioritas. Yang pertama adalah penting, mendesak. Kedua, penting tidak mendesak. Ketiga, tidak penting tapi mendesak. Dan keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kalian harus tahu mana prioritas kalian, mana yang pekerjaan yang harus didulukan, mana pekerjaan yang mungkin kita bisa abaikan. Ketika kakak down saat berjuang, kembali lagi ingat untuk apa kalian berjuang saat ini, apa tujuan kalian untuk berjuang tersebut, dan apa alasan kalian bisa sampai di titik itu. Kalian berjuang tidak untuk gagal, kalian bukan untuk menyerah, kalian berjuang untuk meraih impian kalian. Jika kalian goyah dalam perjuangan kalian atau kalian down saat kalian berjuang, ingat kembali untuk apa kalian berjuang. Ingat kembali apa impian kalian dan tujuan yang harus kalian capai. Insya Allah kalian akan lebih merefresh motivasi dan tekad kalian untuk tetap berjuang. Kadang kita tuh lupa untuk apa dan apa tujuan kita untuk berjuang setelah kita sampai di titik ini. Jadi kita lupa apa yang akan kita capai atau untuk apa kita berjuang selama ini. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu cara atau tips kakak itu agar tidak malas dalam belajar. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kakak itu juga dulu sering kakak merasa malas belajar. Bukannya dulu, saat ini juga mungkin masih sering kakak lakukan. Nah, kakak sering merasa kakak itu malas belajar, kakak sering menunda-nunda pekerjaan. Tetapi kembali kalian ingat lagi, ada orang yang berjuang banting tulang
demi kalian bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan kalian saat ini atau sekolah kalian saat ini. Jangan sia-siakan perjuangan mereka untuk menyekolahkan kalian, untuk kalian mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita. Orang tua kita selalu berjuang lebih keras, selalu berjuang dengan sekuat tenaga mereka agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan selalu kita melihat ke atas, tapi sesekali lihatlah ke bawah, untuk kita selalu merasa bersyukur dengan nikmat Allah yang saat ini Allah berikan kepada kita. Karena masih banyak di luar sana teman-teman kita yang nasibnya kurang seberuntung dari kita. Mereka sangat ingin bersekolah seperti kita, mereka sangat ingin mengenyam bangku pendidikan itu seperti apa, tetapi oleh karena faktor ekonomi, faktor keuangan mereka tidak bisa seperti kalian yang sekarang ini bersekolah. Maka dari itu, kalian yang saat ini sedang bersekolah, kalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan, jangan sia-siakan kesempatan yang telah kalian dapatkan saat ini. Gunakan dengan sebaik-baik mungkin, jangan kecewakan orang tua kalian, jangan kecewakan keluarga kalian. Kalian harus bisa meraih impian kalian. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Penyesalan yang kakak buat waktu di SMK dan kakak ingin memperbaiki itu apabila jika waktu bisa diputar kembali. Oke, pertanyaannya yang sangat menarik. Tapi jawaban kakak ini lebih tepatnya bukan tentang penyesalan kakak, bukan penyesalan kakak waktu kakak di SMK, tapi hal yang ingin kakak ikuti, kakak raih di SMK tapi belum bisa terwujud pada saat kakak di SMK. Yaitu kakak ingin sekali mengikuti lomba kompetensi siswa di tingkat nasional itu dalam bidang kelistrikan, tapi kakak belum sempat mengikuti lomba tersebut pada waktu kakak SMK. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jika ditanya persentase perbandingan seberapa penting soft skill dan hard skill di lingkungan belajar atau kerja kakak, maka kakak sendiri akan menjawab berapa dan bagaimana mengasah kemampuan skill yang kakak anggap lebih penting tersebut. Oke, menurut kakak, dikarenakan saat ini bidang studi kakak adalah di dunia pertambangan yang notabene-nya bekerja di lapangan dengan tim atau orang lain, karena kita tidak bekerja sendirian ketika di lapangan dan dunia pertambangan. Maka presentasinya itu bisa 40% soft skill dan 60% itu hard skill. Mengapa kakak memilih 60% hard skill? Karena hard skill sendiri adalah kompetensi kita pada bidang pekerjaan yang kita tekuni. Kemampuan nilai yang kita latih atau kita miliki atau kita daftar pada saat kita melakukan seleksi pekerjaan yang formasi yang dibuka oleh perusahaan tersebut. Jadi maka dari itu kemampuan atau kompetensi diri kita pada bidang yang kita pilih ini harus kita dalami atau kita ahli dalam bidang tersebut. Ya, itulah sangat pentingnya hard skill kalau menurut kakak di dunia pertambangan. Selanjutnya 40% soft skill. Nah, barulah kompetensi kalian kita pada bidang yang kita tekuni tadi dapat lebih kita tunjang dengan cara kita memiliki kemampuan soft skill kita yang kita miliki, seperti kemampuan leadership, bagaimana cara memimpin, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan penentuan akan keputusan, kemampuan berbicara dengan baik, kemampuan berbicara dalam bahasa asing. Nah, semua itu dapat menunjang kompetensi keahlian kita tadi. Jadi tidak hanya kita memiliki kemampuan atau keahlian kita dalam bidang tertentu, kita juga memiliki kemampuan soft skill yang sangat menunjang pekerjaan kita tadi. Kemudian balik lagi, jika ditanya di dunia pertambangan, soft skill sangat menunjang kompetensi kita. Terlebih saat kita di dunia kerja nanti, buat perusahaan tersebut tertarik dengan diri kita karena kita memiliki kemampuan dan kompetensi yang sangat baik. Kemampuan kompetensi kita sangat baik karena tunjang dengan soft skill tadi. Dan juga di dunia pertambangan tidak hanya perusahaan-perusahaan lokal saja yang ikut andil berpartisipasi dalam dunia pertambangan di Indonesia. Banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang turut bekerja
di lingkungan pertambangan. Jadi maka dari itu kita penting untuk mempelajari bahasa asing agar nilai dari diri kita sendiri, nilai jual diri kita sendiri itu lebih meningkat. Karena bagi kakak, kemampuan untuk berbahasa asing itu sangatlah penting. Di zaman atau di era globalisasi saat ini, kemampuan bahasa asing itu sangat penting kita miliki. Karena saat ini perusahaan-perusahaan tersebut sudah mulai bekerja sama dengan Indonesia. Jadi untuk kita meningkatkan kualitas diri kita harus bisa berbahasa asing, atau kita bisa mulai dengan berbahasa Inggris terlebih dahulu. Bagaimana mengasah kemampuan skill? Oke, untuk mengasah skill tersebut kita harus terus berlatih, kita harus terus mencoba, kita terus mempraktekkan skill tersebut. Karena orang bisa karena biasa. Jadi biasakanlah diri kita untuk terus belajar, terus mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut. Seperti hard skill. Hard skill itu kita harus latih terus menerus dan kita pelajari bidang tersebut. Itu kita latihan dan belajar dari pengalaman-pengalaman orang terlebih dahulu pada bidangnya. Kemudian banyak bertanya bagaimana tentang pembelajaran dalam bidang tersebut. Kemudian untuk soft skill bisa kalian dapat salah satunya itu dari mengikuti organisasi. Untuk dapat mengimprove kemampuan berorganisasi kalian, kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, kemampuan bersosialisasi, kemudian cara kalian menghadapi suatu permasalahan. Nah, dari situ kalian bisa belajar bagaimana caranya untuk meningkatkan soft skill kalian. Nah, pengalaman berorganisasi sendiri dapat membantu kita sebagai nilai lebih pada kompetensi yang kita miliki pada saat kita melamar suatu pekerjaan maupun beasiswa seperti kakak atau kuliah. Pertanyaan selanjutnya, cara kakak mengambil keputusan antara kuliah atau kerja, dan tips kalau udah sukses. Kakak akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara kakak mengambil keputusan untuk kuliah atau bekerja. Jadi tadi sudah kakak ceritakan ke kalian bahwa dulunya kakak itu sangat ingin berkuliah, tetapi karena faktor ekonomi keluarga kakak tidak memungkinkan untuk dapat membiayai kakak kuliah. Maka dari itu kakak pernah sempat untuk berpikir kakak harus bekerja terlebih dahulu. Dengan kakak bekerja, kakak bisa mendapatkan uang sendiri, kakak kumpulkan uang tersebut untuk dapat membiayai kakak kuliah setelah bekerja. Namun Allah berkehendak lain, alhamdulillah syukur kakak mendapatkan beasiswa dari PT Pamor Persada Nusantara ini. Jadi kakak akan memaksimalkan kesempatan yang telah kakak dapat ini, yang telah kakak raih ini dengan sebaik-baiknya agar kakak bisa mencapai impian kakak. Tips untuk memilih bekerja dulu atau kuliah, kalau itu pertama kita lihat ekonomi keluarga kita. Kita lihat ekonomi keluarga kita. Jika orang tua adik-adik masih mampu untuk membiayai adik-adik kuliah, silakan lanjutkan kuliah. Namun kita lihat kembali, jika sama seperti kakak, keluarga kita belum mampu untuk biaya kita kuliah, maka kalian bisa mencari beasiswa untuk kalian berkuliah. Karena dari situ kalian tidak mengeluarkan biaya untuk berkuliah. Nah, jika kita belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan kita belum bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ataupun berkuliah dengan biaya sendiri, maka seperti kakak tadi, kakak berniat untuk bekerja terlebih dahulu, kemudian uang dari kerja kakak bisa pakai untuk biaya kuliah kakak. Nah, itu syukuri apa yang kita miliki saat ini dan tetap berusaha untuk meraih impian atau tujuan kita tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak menghadapi rasa pesimis dan ketika kehilangan semangat? Oke, kalau kakak tidak salah, pesimis itu rasa takut gagal ya. Kalian pasti ketika ingin melakukan sesuatu atau menghadapi suatu hal, kalian pasti ingin berhasil, bukan? Maka dari itu, tanamkan dari sekarang, tanamkan di jiwa kalian, jiwa optimis yang kalian yakin bahwa kalian bisa, dan
dan pasti akan bisa melewati hal tersebut. Pada saat kita melakukan sesuatu yang membuat kita pesimis, itu tanamkan pada diri kita bahwa kita yakin kita pasti bisa akan melewatinya, kita pasti bisa melakukannya. Nah, ketika kita sudah menanamkan itu, kita sudah mensugesti diri dan pikiran kita bahwa kita bisa, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Namun ketika kita menganggap bahwa suatu hal yang akan kita lakukan itu adalah sulit, terasa sulit, dan kita tidak bisa melakukannya, kita sudah mensugesti atau kita sudah membatasi diri kita untuk tidak bisa melakukannya, maka kita tidak akan pernah bisa melakukannya itu selamanya. Maka dari itu, mulailah untuk terus berjuang dengan penuh semangat dan yakin pada diri kalian sendiri bahwa kemampuan kalian bisa untuk melewati hal tersebut. Ketika kita kehilangan semangat, seperti yang sudah kakak katakan tadi, ingat kembali untuk apa dan apa tujuan kita berjuang hingga sampai di titik ini. Kita berjuang sampai di titik ini bukan untuk gagal, tetapi kita ingin keberhasilan. Kita ingin meraih impian atau tujuan kita. Setelah kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita dari awal, apa yang impian kita, maka mulailah untuk terus berjuang dengan penuh semangat, dengan semangat yang baru. Next, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi dan menghadapi kelemahan diri sendiri? Oke, berbicara tentang potensi diri, yang pertama kita lakukan adalah temukan bidang kalian, temukan apa yang menjadi kesukaan kalian. Kita temukan passion, kita sebenarnya passion. Jika kalian sudah berhasil menemukan passion kalian, tekuni hal itu, dalami hal itu, kalian pelajari tentang hal tersebut. Nah, jika kalian sudah mempelajari hal tersebut, jangan hanya kalian menjadi paham saja, tetapi kalian harus ahli dalam bidang itu. Gali potensi yang ada pada diri kalian. Mungkin saat ini potensi yang ada di kalian itu belum terlihat. Bisa saja dengan kalian keluar dari zona nyaman, kalian mencoba hal-hal baru, kalian berlatih terus untuk hal tersebut, kalian bisa menjadi ahli dalam hal itu. Guys, sama halnya dengan kelemahan pada diri kita. Bagaimana cara mengatasinya? Temukan apa kelemahan pada diri kita, kemudian lakukan perbaikan pada diri kita tersebut, pada kelemahan tersebut. Jika kalian lemah, misalnya kalian lemah itu pada public speaking atau berbicara di depan orang banyak, mulai berlatih untuk berbicara di depan orang banyak. Pertama, kalian berbicara di depan cermin, di depan diri sendiri kan, di depan cermin. Mulai dari hal yang terkecil hingga hal terbesar atau hal yang luar biasa yang akan kalian lakukan. Mulai dari kalian berbicara di depan cermin, kalian berbicara di sekelompok orang, dan kemudian kalian akan berbicara di banyak orang. Keluar dari zona nyaman kalian agar kalian bisa lebih mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kalian. Seseorang yang memiliki kualitas dan kompetensi diri, karena hal itu sangat menunjang untuk perjuangan kalian pada masa yang akan datang. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang menjadi inspirasi kakak sejak dulu hingga menjadi sukses seperti sekarang? Sudah kakak bilang tadi ya, kalau saat ini kakak itu belum sukses. Menurut kakak belum sukses, karena sukses untuk tiap-tiap orang itu berbeda targetnya ya. Jadi inspirasi kakak sejak dulu itu, sejak kakak sekolah, kakak melihat alumni kakak, alumni dari SMKBA itu banyak diterima di perusahaan-perusahaan, seperti sudah bekerja di PLN, di PT Bukit Asam, sudah mendapatkan beasiswa, kuliah di sekolah kedinasan yang nantinya sudah terjamin bekerja setelah lulus dari sekolah kedinasan tersebut. Kakak ingin seperti mereka. Kakak melihat kenapa mereka bisa, kakak harus juga bisa. Kakak harus bisa seperti mereka, atau bahkan kakak harus bisa melebihi apa yang mereka raih saat itu. Jadi kakak melihat mereka bisa, kenapa saya tidak? Saya harus bisa juga seperti mereka. Kalian yang saat ini sedang menonton video kakak ini,
kalian memiliki kesempatan yang sama seperti kakak. Kalian bisa seperti kakak, apa yang kakak raih saat ini. Oke, next. Seberapa besar kak pengaruh kita disiplin saat sekolah dengan pekerjaan atau perkuliahan kakak? Oke, di sini kakak sedang berkuliah ya. Disiplin, kalau menurut kakak sangat besar dampak atau pengaruh disiplin saat kita sekolah hingga kita berkuliah saat ini seperti kakak, atau bahkan di dunia pekerjaan. Karena apa? Dengan disiplin itu hidup kita itu insya Allah akan lebih tertata, hidup kita akan lebih teratur dengan kita menerapkan hidup yang disiplin. Contohnya, untuk di dunia perkuliahan seperti kakak ini, disiplin yang kita pelajari atau kita sering lakukan saat kita sekolah, seperti kita disiplin waktu, disiplin pakaian. Disiplin waktu saat kita sekolah apa? Kita datang ke sekolah tidak boleh lebih dari jam 6.45 kalau kakak sekolah dulu. Jadi kita di bawah 6.45 harus sudah ada di sekolah. Nah, begitu juga saat kita di kuliah. Jadi disiplin waktu itu kita sudah terbiasa dengan kedisiplinan waktu untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Kita melakukan praktikum sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Nah, jadi kita datang ke kampus itu sesuai dengan jadwal, jadi tidak ada lagi kata terlambat. Kemudian seperti contohnya disiplin seragam atau disiplin pakaian. Pada saat kita sekolah di SMK juga kita memiliki peraturan dengan pakaian. Kita menggunakan pakaian sesuai dengan hari yang telah ditentukan dan sesuai dengan peruntukannya. Misal kita olahraga, kita harus menggunakan baju olahraga. Ketika kita melakukan praktek di bengkel, kita harus menggunakan baju praktek. Begitu juga saat kita di dunia kerja. Karena di dunia kerja akan sangat terlihat etos kerja kita. Dari kedisiplinan ini sangat mendukung dari sifat atau etika kita bekerja. Seperti kita menggunakan baju saat kita di bengkel, saat kita di kantor. Nah, itu beda-beda pakaian yang kita gunakan. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, lebih menguntungkan kuliah terlebih dahulu atau langsung kerja? Oke, jadi sebenarnya ini memiliki berbagai macam stigma atau pendapat-pendapat orang. Tapi menurut kakak, kita memang sebagai anak SMK, kita sebagai anak SMK itu kita dididik supaya setelah lulus dari sekolah itu adalah siswa yang siap kerja di dunia industri maupun di dunia usaha. Kita sudah ditempa atau dididik seperti itu. Nah, menurut kakak, ketika kalian memilih kesempatan untuk berkuliah, silakan kuliah terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka hal itu akan sangat menunjang terhadap jenjang karir kita pada saat kita bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Tidak hanya itu, kalau menurut kakak, saat kita berkuliah itu tidak hanya akademik saja yang kita pelajari, tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang dunia, itu yang harus kita dapatkan atau harus kita tingkatkan. Bagaimana cara kita berpikir tersebut, pola pikir kita yang harus kita tingkatkan. Kemudian jika kita belum bersempatan untuk kuliah, belum dapat untuk kuliah, maka lebih baik kita bekerja. Karena juga kita lulusan dari SMK, kita setelah lulus dari SMK kita pasti sudah siap untuk bekerja. Kita siap untuk bekerja, silakan bekerja. Tapi jangan terlalu nyaman. Maksud kakak apa? Ketika kita tamat dari SMK, kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita dan kita lupa untuk kuliah. Kakak sarankan untuk tetap berkuliah meskipun kalian sudah bekerja. Gunakan uang gaji kalian nanti, kalian kumpulkan untuk berkuliah. Karena menurut kakak pendidikan itu sangat penting.
bukan hanya kita mengejar jenjang atau mengejar gelar, tetapi bagaimana cara kita berpikir, tapi bagaimana cara kita untuk memandang suatu persoalan, bagaimana pola pikir kita, itu akan terus dilatih selama kita terus belajar. Itu menurut kakak yang lebih penting. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja hambatan kakak dalam menggapai kesuksesan dan cara menyelesaikannya? Oke, mungkin hambatan kakak untuk mencapai apa yang kakak raih saat ini ya. Ya mungkin itu tadi yang sudah kakak ceritakan. Mungkin keluarga kakak faktor ekonomi yang kurang, jadi kakak belum bisa untuk berkuliah dengan biaya sendiri. Tapi kakak tidak putus asa dengan hal tersebut. Kakak terus memutar otak bagaimana kakak harus bisa berkuliah, dengan cara kakak memotivasi diri kakak untuk bisa meraih suatu beasiswa. Alhamdulillah syukur kakak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi sebesar apapun rintangan, sebesar apapun hambatan yang kalian saat ini hadapi, yakinlah bahwa semuanya itu akan berlalu. Semuanya akan bisa kalian lewati. Asalkan kalian ada memiliki niat, kalian memiliki tekad yang kuat dalam diri kalian, diiringi dengan usaha yang kuat, usaha yang keras, usaha yang rutin. Dan tak lupa juga dengan doa. Karena usaha tanpa doa itu adalah sombong. Namun doa tanpa usaha itu adalah omong kosong. Jadi ketika kalian melakukan suatu usaha, iringilah dengan doa, minta restu kepada kedua orang tua kalian. Dan yakinlah bahwa hambatan atau rintangan yang kalian hadapi saat ini pasti akan berlalu. Oke, terima kasih banyak kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton video kakak ini sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa berbagi atau sharing-sharing kepada adik-adik. Kalian semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berhasil. Karena menurut kakak, keberhasilan itu adalah ketika persiapan yang matang bertemu dengan kesempatan. Mulailah lakukan persiapan dari saat ini juga. Mulailah kalian mempersiapkan masa depan kalian dari saat ini juga, agar kalian lebih memiliki kesiapan pada saat kalian bertemu dengan kesempatan tersebut, untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang akan kalian hadapi. Keluar dari zona nyaman. Jangan batasi diri kalian, agar kalian bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian, baik yang sudah terlihat maupun yang belum terlihat. Nah, jika kalian bertemu dengan kesempatan tersebut, kalian mendapatkan kesempatan itu, kesempatan untuk melakukan perjuangan, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Selalu berikan yang terbaik yang kalian punya untuk berjuang, untuk melewati atau menghadapi kesempatan tersebut. Dan jika kalian mengalami kegagalan, kalian gagal 9 kali, kalian harus bangkit 10 kali. Karena percayalah dan yakinlah bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jika kalian menghadapi suatu rintangan, hambatan, yakinlah bahwa hal itu akan segera berlalu dan kalian akan bisa mencapai keberhasilan kalian. Kemudian, jika kalian sudah berhasil meraih apa yang kalian impikan, selalu merasa bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan. Tetapi jangan pernah merasa puas, karena ketika kalian merasa puas, kalian tidak akan bisa berkembang lagi. Terus berkembang, terus mempelajari hal-hal baru, karena kalian harus membuat diri kalian lebih baik dari hari yang sebelumnya, lagi dan lagi. Oke, tibalah kita di ujung atau di akhir video ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kakak ini hingga akhir. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kakak dalam video ini banyak yang kurang. Kakak sadari dalam video ini penyampaian kakak itu banyak yang kurang, karena juga kakak masih belajar. Kakak terus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Kakak harap semoga dari apa yang telah kakak sampaikan ini, dari apa yang telah kakak bagi ke kalian ini, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa memotivasi kalian untuk terus berusaha, terus berjuang, terus bergerak maju. Karena kakak yakin kalian pasti memiliki kesempatan itu juga, dan kalian akan berhasil meraih impian kalian. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.